Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahma, NIM 1814201116. Kelas Perbankan Syariah semester 4 C. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS dari MK Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama adalah sebutkan tujuan dari The Basel Committee. Tujuan dari The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi. Dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Dengan demikian, sasaran awal dari The Basel Committee adalah standarisasi pengaturan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha yang beberapa jurisdiksi otoritas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu dispute hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Soal yang kedua yaitu jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Menurut sumber yang dikelola oleh Curt-Johan Lindgren, di Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia pada masa itu adalah jumlah uang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada 1991 sampai 1992. Terjadi arus masuk modal jangka pendek, mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga tanpa bank meningkat dari 10% menjadi 16%. Sebagai dampak krisis Meksiko pada awal tahun 1985. Tiga faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Yang pertama, kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen resiko, di mana manajemen risiko ini mengidentifikasi, memantau, dan yang mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara teratur, terintegrasi, dan berkesinambungan. Yang kedua, kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Yang ketiga, efektivitas pengawasan bank. Banyak yang berpendapat bahwa salah satu penyebab dari krisis perekonomian pada tahun 1997 sampai 1998 adalah kegagalan dalam pengawasan bank. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga khusus untuk mengawasi lembaga keuangan, yaitu jasa keuangan. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Namun bila
hal itu tidak dilakukan dapat mengakibatkan krisis perbankan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan jauh lebih besar. Pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan syariah juga akan efektif bila memenuhi prinsip-prinsip. Yang pertama, objektif. Pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti autentik dan rasional. Yang kedua, independen. Proses pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah tidak boleh terjadinya pemihakan atau pengaruh lainnya yang disebabkan oleh hubungan keluarga. Yang ketiga, harus menerapkan sistem manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, pengawasan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.